Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ibu, saya enaknya panggil ibu siapa ini? Boleh Fahreni saja, Oh, Pak Pak. Reni saja. Oke, 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 oke. Berarti saya Bung Richard boleh ya? Iya. Hujan-hujan begini terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu buat Perompak RRI Makassar. Iya, Pak. Iya, oke. Nah, bisa dijelaskan tantangan digitalisasi pariwisata kita di Sulawesi Selatan? Eh, jadi gini, pariwisata kita di Sulawesi Selatan itu masih sangat minim. Karena kita ini kan tergantung dengan namanya digitalisasi. Artinya kita tergantung dengan eh, internet. Dan tidak semua daerah di Sulawesi Selatan itu untuk mengakses internet itu sangat mudah. Mungkin beberapa di daerah terpencil itu masih sangat minim, apalagi beberapa daerah di Sulawesi Selatan tidak semua terakses internet dengan baik. Yang pertama itu di kesenjangan infrastruktur digital, di sana banyak destinasi-destinasi wisata mungkin yang belum masih awam untuk eh, untuk kita untuk dikembangkan. Tetapi dengan adanya akses internet mungkin beberapa wisatawan dari lokal dan mancanegara itu tahu bahwa oh ada destinasi wisata. Contohnya itu bisa kita seperti saya punya di daerah di Endrekang itu dia ada namanya Gunung Nona. Untuk daerah-daerah Sulawesi Selatan kan sudah Iya. nampak nih orang tahu bahwa oh ternyata ada nih destinasi wisata Gunung Nona benar-benar menyerupai Gunung Nona tersebut begitu. Terus yang kedua mungkin rendahnya literasi dan digitalisasi pelaku pariwisata. Jadi semua itu objek wisata seharusnya dia mengakses untuk menampilkan beberapa destinasi wisata di platform-platform dan dia bekerja sama dengan pemerintah setempat maupun swasta dalam rangka mencapai wisatawan-wisatawan pengunjung untuk kepuasan pelanggan seperti itu. Terus kurangnya data dan analisis digital. Jadi di sana itu biasanya sih untuk kita mengakses ya, karena Oh. saya mungkin hobinya ke daerah pantai. eh, Sama Bu, sama saya oh juga gitu. daerah. Waduh, saya ndak bisa lihat kalau ndak bisa lihat air laut. Oh Pasti iya, langsung. ya kan itu juga menyehatkan. Jadi Iya, iya. kayak beberapa ini di daerah pantai ternyata ada namanya kayak Pantai Bosoa, Pantai Akarena, Pantai kemarin saya pergi di Pantai Bosoa itu untuk daerahnya memang sudah cukup berkembang. Jadi kayak eh, tamu-tamu luar itu tamu-tamu universitas, tamu-tamu sekolah pasti oh ada loh ini karena saya lihat di beberapa platform Makassar seperti itu. Terus adanya ketimpangan akses platform digital, jadi di sana itu mungkin orang dia harus bekerja sama seperti dengan Traveloka untuk mengakses ke sana itu lebih mudah. Jadi ada namanya aksesibilitas, tujuannya ke sana, jadi sampai di airport, naik kendaraan lagi ke sana, lalu beberapa jam sampai membeli tiket secara online tanpa menyulitkan seperti itu. Iya. Nah, Mungkin seperti itu. iya. Tantangan utama, tantangan utama ketika kita berbicara mengenai digitalisasi pariwisata ini tadi Fahrini mengatakan bahwa ini kan kompleks sekali ya, Ya. sangat kompleks sekali. Apa bedanya dulu sama sekarang? Kalau zaman-zaman sebelum ada digitalisasi itu mungkin orang kalau ke sana itu tanpa Iya. mengetahui bahwa oh ada ini objek wisata kayak Bantimurung kan sudah turun temurun nih. Iya. Hampir semua daerah tahu. Nah, kayak objek wisata kayak Pantai Boso ini kan baru berkembang secara 4 sampai 5 tahun yang lalu jadi Iya, tidak semua iya. orang tahu seperti itu. Iya. Dengan adanya digitalisasi mungkin dia muncul di beberapa platform, contohnya TikTok atau dan sebagainya, orang bisa melihat dan mengakses supaya cepat. Iya, iya. Nah, terus eh, sepanjang yang Fahrini tahu, eh, kenapa begitu apa namanya digitalisasi ini begitu kuatnya pengaruhnya
sehingga akhirnya pariwisata kita pun mau tidak mau harus berdampingan. Iya, karena tidak ada yang bisa berkembang sendiri dengan adanya digitalisasi. Jadi ini saling menguntungkan semua beberapa aspek. Contohnya kayak rumah makan, eh, destinasi ibadah, semua gampang mengakses. Jadi Iya. dia akan berjalan seiring bergandengan seperti itu. Oke. Nah, eh, pemerintah sendiri sampai saat ini atau stockholder atau pihak-pihak terkait apa yang bisa mereka lakukan supaya maksudnya pariwisata pelaku-pelaku usaha kita ini mereka bisa melek digitalisasi. Oh, jadi begini Kak. Jadi mereka itu adanya kerjasama. Jadi mungkin dia ada mungkin kayak pameran Iya. di sana dia mengadakan pameran besar-besaran, kayak menggandeng beberapa pemilik usaha, contohnya UMKM, pemilik usaha yang bersifat pribadi dan Iya. pemerintah bikin pameran besar tentang adanya apa dia ini dia saling terkait bahwa ini loh kalau kita bekerja sama seperti ini akan dampaknya lebih besar ke beberapa aspek seperti itu. Oke, Pak Reni kita jeda dulu ya. Ya, Nanti setelah ini Bung Richard kembali lagi. Ini masih ada pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya masih penasaran sebenarnya. Iya, sahabat budaya jangan kemana-mana. Richard Verina dan Pak Reni akan kembali saat lagi di program Mosaik Budaya. Ternyata kayak sampai dulu.
Kawasan wisata Ladoma, Kecamatan Bacu Kiki, terletak sekitar 14 km dari pusat keramaian kota Parepare. Udara yang sejuk menjadi salah satu daya tarik untuk berkunjung ke objek wisata ini. Karena selain dikelilingi pepohonan hutan dan air sungai yang mengalir dari pegunungan, pengelola kawasan wisata ini juga menanam aneka macam tanaman perkebunan sehingga semakin asri lingkungan sekitarnya. Menurut Wahyu, pengelola kawasan wisata Ladoma, warga kota Parepare dan sekitarnya sangat membutuhkan tempat refreshing dan healing guna menghilangkan kepenatan dari berbagai aktivitas padat setiap harinya. Kalau awalnya kita kasih Ladoma ini kan awalnya ini daerah perkampungan lama. Sebelum orang bergeser ke kota, nama kampungnya memang di sini Ladoma, cuman tidak terekspos Ladomanya. Makanya kita tertarik pakai nama Ladoma. Awalnya kita buat kolam pemancingan, tapi setelah berjalan kita lihat animo masyarakatnya mulai masuk karena ada sungainya, pegunungannya, sehingga kita kembangkan pelan-pelan, kita tambah fasilitas sehingga berbentuk seperti area wisata. Sementara ini kita ada kolam pemancingan, ada flying fox. Kemarin kita siapkan ATV, cuman pasca pandemi kita off dulu. Rencana ke depan ini kita pengembangan outbound. Keunggulan kawasan wisata Ladoma diantaranya wahana outbound yang dapat menarik wisatawan seperti flying fox, arum jeram, dan lainnya. Selain wahana outbound, terdapat pula empang yang berisi banyak ikan yang dapat dipancing dan dibakar di sana. Wisata Ladoma juga menyediakan rumah panggung kecil yang tepat berada di pinggir empang agar para wisatawan yang sedang memancing bisa menikmati pemandangan di sekitar sungai serta kolam renang bagi anak-anak. Ini sebenarnya awal dirintisnya ini sudah sekitar 5 tahunan. Cuma kan perjalanan ada hambatan-hambatan, mulai aktif sekitar tahun akhir 2018, 2019. Kemudian masuk pandemi kita tutup lagi, ini baru kita mulai benahi lagi. Kawasan wisata Ladoma kembali terbuka sejak ditutup selama masa pandemi. Animo masyarakat untuk berkunjung pun semakin meningkat, khususnya mereka yang berkeinginan untuk rekreasi keluarga ataupun korporasi. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Iya, sahabat muda dimanapun berada masih bersama Richard Ferdinand dan juga Fahreni ya. Iya, masih bersama Perempat dari Makassar. Halo. Iya, kita sapa kembali narasumber kita Fahreni Fatur Rahman SSMSI, dosen Prodi Pariwisata Fakultas Ilmu Budaya Unhasa. Halo. Halo. Ya, terima kasih. Iya. Nah, sepanjang yang Fahreni tahu, sebenarnya masalah-masalah apa, masalah besar apa yang akhirnya menghambat, adakah ya, sepanjang yang Fahreni tahu, adakah mungkin hal-hal yang memang harus perlu untuk segera dicarikan solusi yang tepat supaya tantangan digitalisasi pariwisata ini dia bisa berubah bukan lagi jadi tantangan tapi sebuah kemajuan. Baik, dengan adanya mungkin pelatihan-pelatihan digitalisasi. Yeah. Jadi karena di zaman milenial ini teman-teman Gen Z itu lebih aware. Nah, mungkin kita di kalangan itu mungkin mengadakan pelatihan-pelatihan baik secara umum atau dengan pemerintahan
saling bekerja sama untuk meningkatkan pengetahuan tentang teknologi. Jadi semua stakeholder paham dan paham tentang adanya digitalisasi. Mungkin pelatihan-pelatihan secara mungkin kan nggak semua orang sekarang tahu tentang pembuatan TikTok, pembuatan YouTube. Jadi untuk mengakses objek wisata itu mungkin dengan peliputan, dengan wawancara seperti itu. Sampai saat ini sudah adakah kepuasan bagaimana pihak-pihak yang punya tanggung jawab ikut bertanggung jawab juga ini menolong digitalisasi pariwisata kita? Oh, sampai sekarang, sementara saya kaji juga ini, beberapa penelitian itu kalau kita datang ke objek wisata atau hotel atau resto pasti beberapa langkah setelah kita keluar, bagaimana nih kepuasan pelanggan? Pasti ada notifikasi ada masuk di handphone karena untuk kita untuk booking suatu tempat dia pasti minta database seperti itu. Nah, di situ kita bisa kaji bahwa oh seperti ini loh datanya dan kita bisa akses langsung di internet seperti itu. Iya, nah eh, dengan derasnya digitalisasi ini mau tidak mau bahwa semua aspek ini kan akan terdampak juga dan salah satunya adalah pariwisata. Nah, dengan peristiwa-peristiwa kemarin yang terjadi, kira-kira apa yang harus terus ditingkatkan ini supaya misalnya digitalisasi pariwisata ini dia bukan lagi sesuatu yang dalam artian bahwa rumit, tapi siapapun ini sudah bisa melakukannya dimanapun dan kapanpun. Jadi kita ini langsung saja kita kerjasama dengan beberapa stakeholder, Ya. pemerintah maupun swasta, kerjasama untuk membuat suatu platform di situ semua lapisan masyarakat dapat mengakses. Contohnya mungkin karena saya punya penelitian di daerah Kabupaten Maros, Ya. kalau kita mau ke sana kita bisa akses. Oh, di sana ini lagi rame nih pengunjungnya. Terus cuacanya seperti ini karena kan tidak semua contohnya gua kita mau masuk itu Ya. cocok dengan suhu badan orang seperti itu. Jadi tetap saja kita harus aware dengan digitalisasi dengan lebih banyak mengakses, banyak mengadakan pelatihan-pelatihan kerjasama di semua stakeholder. Jadi untuk pelatihan itu sendiri tanpa melihat beberapa aspek bahwa pelatihan itu akan diadakan setiap mungkin tiap semester atau 3 triwulan seperti itu dengan kita bekerja sama dengan pemilik usaha. Bagaimana respon mereka? Oh, mereka sangat aware karena itu mendatangkan benefit ke mereka seperti itu. Karena ada kan simbiosis mutualisme saling menguntungkan untuk pemerintah daerah sendiri, untuk yang pemilik usaha itu sendiri. Oke, nah dari kajian-kajian yang juga mungkin sudah dilakukan oleh Fahreni ya. Nah, ada tempat-tempat wisata tertentu itu kan terkadang maksudnya dikelola oleh masyarakat ya secara individu ya secara pribadi. Nah, bagaimana maksudnya meyakinkan mereka supaya maksudnya mereka bisa berdampingan dengan digitalisasi ini supaya maksudnya eh, semakin bisa dikenal gitu. Upaya apa yang dilakukan? Jadi kita itu harus ada pendekatan. Jadi kita itu mendekati, nah ada namanya karena di akademisi ada namanya penelitian, Iya. pengabdian. Jadi kita itu mengadakan penelitian dulu terhadap warga tersebut bahwa eh, di zaman sekarang kita harus melek dengan teknologi secara signifikan. Dia akan pertumbuhan untuk kedepannya itu lebih baik karena mungkin eh, pekan ini untuk di pantai itu sendiri misalnya pengunjungnya masih 10 sampai 20 orang dengan adanya digitalisasi pasti beberapa orang pengunjung itu pasti melek oh ternyata ada loh di sini wisatawan tahu Tempat kayak baru. mancanegara. Iya, Ya. harus ada ini inovasi. Kita melakukan inovasi terus. Jadi kita tidak boleh sampai ketinggalan bahwa pentingnya itu adanya inovasi dan inovasi digitalisasi dan kita harus terus belajar dan untuk berkembang seperti itu. Nah, kemudian bagaimana juga upaya yang dilakukan oleh apa namanya
Fahreni dan teman-teman supaya maksudnya menyadarkan kepada masyarakat kita di sana bahwa pentingnya pentingnya kesadaran kita untuk menjaga pariwisata kita ini sehingga dia bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Artinya maksudnya mereka jujur dalam mengelola pariwisata. Nah, itu dengan adanya analisis digital. Dan kita harus misalnya data pengunjung kita kelola dengan baik. Jadi supaya mereka itu kalau adanya pembelian berulang atau repeat order, jadi mereka kalau kayak mereka menarik dan terkesan, contohnya Rinjani, ada Iya, beberapa kemarin musibah itu negara sudah melek oke. karena kepedulian dari warga Indonesia itu bahwa peduli tentang kesulitan orang lain karena ini kan sudah bukan kayak Rinjani itu bukan hanya terkenal nasional, ini Iya, internasional, internasional, dia dunia. iya gunung terbesar gitu. Oke. Nah, kemudian apa sebenarnya yang harus betul-betul diperhatikan sehingga eh, masyarakat kita, bukan cuma masyarakat di Sulawesi Selatan, tapi orang-orang di luar juga sana, mereka oke, saya ke Sulawesi Selatan dengan pariwisata, saya merasa nyaman, tapi saya juga merasa selamat. Ya, itu kan jadi adanya begini kita harus kerjasama. Sebelum kita ke sana, kayak Google Map, Iya, kita mau ke suatu objek wisata, kita lihat, oh di sana aksesibilitasnya seperti ini. iya. Saya harus membawa uang seperti ini dan kita bekerja sama dengan tour guide dan semua stakeholder harus bertanggung jawab kepada tamu, kepada apa, bahwa kita ini bukan membawa objek wisata kita sendiri, membawa nama Indonesia, nama dunia ke ranah internasional. Seperti maaf kemarin di Rinjani kami punya alumni Iya. Pak Agam, itu kami punya alumni dan dia sangat bertanggung jawab. Kami sebagai orang kampus sama-sama punya alma mater merah, kami bangga sekali dengan aksi heroik beliau Iya, sudah mengharumkan nama universitas dan dunia, betul. dan kami sangat berterima kasih. Untuk itu mari sama-sama kita berpartisipasi untuk peduli terhadap sampah, lingkungan, dan digitalisasi. Seperti kalau kita bisa datang ke suatu objek wisata, kan ada rating 1 sampai 5. Bagaimana Iya. pelayanan pelanggan, kepuasan pelanggan, dan bagaimana untuk kepedulian. Pasti kita bisa membaca komentar-komentar dari orang lain. Betul. Nah, kemudian kalau misalnya Fahrini bawa maksudnya sebagai seorang pengunjung ya, sebagai seorang pengunjung dan memang apa namanya sebagai seorang wisatawan. Kira-kira apa yang maksudnya ketika misalnya mengunjungi tempat A atau B, kira-kira mungkin apa yang bisa diberikan supaya maksudnya kita sebagai pengunjung juga ceritanya kan maksudnya kan kita mengeluarkan uang ya, otomatis kan uang kita keluarkan kan harus take and give-nya harus sesuai timbal balik gitu. Apa yang harus dilakukan? Supaya kita saling mengingat itu bahwa kita lihat dampaknya. Kalau misalnya contoh nih, kita ke Ramang-Ramang, ini sudah dunia, Iya. UNESCO. Pasti kita sebagai warga Makassar untuk lokal, oh seperti ini hanya bebatuan. Tapi kalau wisatawan mancanegara berlomba-lomba untuk ke sana karena ada hal yang membuat mereka kagum dan bisa mengangkat sebuah penelitian. Oke, oke. Semua objek wisata itu baik kalau kita kaji dengan baik, kita melakukan penelitian, pasti berimpact kepada dunia. Iya, setuju ya karena Makassar kan juga apa salah satu kota yang memang jadi incaran ya, incaran apa namanya turis-turis mancanegara dan juga domestik untuk datang ke kota Makassar. Apalagi kan branding kita sebagai Makassar kota makan enak itu kan sudah nasional ya. Smart City, Mars itu, iya, 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 iya. karena kan kita nggak perlu jauh-jauh ke Bali untuk Betul, menikmati, ada di ya, Pantai Bira. Saya menjadi aha, orang warga Makassar itu sangat iya, bangga, semua di sini lengkap. mhm, Semua tamu dari beberapa universitas datang di iya. Unhas sudah tahu kuliner apa yang ada di sini, itu impactnya dengan digitalisasi. Nah itu, Nah, kita oke. saling menggandeng. Kita nggak perlu.
menjelaskan lagi bahwa ini Iya. loh dia udah aware, udah peduli. Iya. Jadi belanja maki uang dari Sulawesi Selatan di Kota Makassar, jangan maki keluar. Di sini juga kita punya banyak yang bagus-bagus sih. Iya betul. Yang luar biasa. Oke, kita boleh jeda sejenak lagi ya, Pak Reni. Nanti kita akan kembali sahabat budaya, jangan kemana-mana. Masih di Mosaik Budaya. Digitalisasi tindakan kerja paperless. Internet itu akan punya akses. Maka untuk menggunakan akses orang tersebut, dia akan menuju pada apa? Benteng Sumba Opu adalah benteng kerajaan yang dibangun oleh Sultan Goa ke-9 Daeng Matan Rekareng Tumapak Risi Kalona pada tahun 1525.
Saat ini Benteng Sombopu dijadikan sebagai taman miniatur di mana saat kita memasuki wilayah wisata ini banyak dijumpai rumah-rumah adat yang ada di Sulawesi Selatan. Konsep awal kawasan ini dijadikan sebagai salah satu ikon yang ada di Sulawesi Selatan. Menurut Marsuki, salah seorang pengelola wisata Taman Budaya Benteng Sombaopu, bangunan rumah adat yang ada di Benteng Sombaopu bukan bagian dari sejarah, tetapi bangunan baru yang dibangun hanya untuk melengkapi isi dari benteng tersebut. Dahulu kawasan ini hanya gundukan tanah saja. Tidak ada peninggalan-peninggalan sejarah yang terlihat selain dari benteng pertahanan. Dan sampai saat ini tidak ada yang mengetahui letak peninggalan-peninggalan seperti Istana Bangsawan. Jadi memang dulu Benteng Sombaopu itu atau Kerajaan Goa memang diratakan dengan tanah ya. Jadi tidak ada bangunan yang bersejarah yang bisa kita lihat selain daripada dinding pertahanan. Dan juga belum ditahu di mana sebenarnya letak persisnya itu istana, rumah-rumah bangsawan, di mana pintu masuknya dulu. Yang namanya kan istana pasti ada pintu masuk. Pengelolaan yang ada di Benteng Sombaopu seperti rumah adat dikelola oleh kabupaten masing-masing di bawah pengelolaan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulawesi Selatan dan juga pengelolaan cagar budaya dinaungi Balai Cagar Budaya. Salah satu peninggalan yang ada di benteng ini yaitu Merem Polong. Sebelum dilakukan penelitian, Benteng Sombaopu hanya dijadikan sebagai pemukiman warga setempat. Setelah dilakukan ekskavasi, beberapa orang menemukan sisa-sisa peninggalan dari benteng ini. Saat ini ada beberapa rumah yang dijadikan sebagai tempat penginapan orang yang dipercaya oleh kabupatennya sendiri. Padahal rumah adat ini sudah dijadikan sebagai tempat wisata. Rumah adat tidak bisa dijadikan tempat tinggal, karena itu adalah salah satu bangunan dari salah satu kota atau kabupaten di daerah masing-masing. Yang di sini waktu kita ekskavasi kebanyakan kita temukan itu penduduk meriam ya. Benteng Sombaopu dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkegiatan. Bahkan mahasiswa juga sering melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di tempat tersebut. Kegiatan yang dilakukan di kawasan ini tentunya juga harus mendapat izin dari pengelola. Disadari pengelola bahwa kendala yang sering terjadi, masyarakat yang belum mengerti dan memahami tentang tata tertib di benteng tersebut. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Iya, sahabat budaya dimanapun berada kita masih bersama di program Mosaik Budaya. Fahri ini masih bersama kami. Ya, halo. Iya, oke. Apa impian terbesar untuk pemerintah kita supaya bendera digitalisasi ini dia bisa merata di semua tempat guna untuk mengangkat pariwisata kita lebih lagi dikenal, lebih lagi membuat semuanya menjadi lebih luar biasa. Mungkin dengan destinasi smart tourism destination.
Oke. Jadi di sana ada terinasi digital melalui platform. Jadi di sana sudah ada informasi, sistem reservasi online, dan QR code. Dapat diakses melalui aplikasi-aplikasi yang langsung di-download dari smartphone. Dia dalam bentuk pemesanan hotel, kuliner, menggunakan virtual account dengan terkoneksi IoT, Internet of Things, dan AI misalnya menghitung jumlah pengunjung, rekomendasi personal, dan pemantauan lingkungan. Oke. Iya, kita sudah di penghujung kebersamaan kita sahabat budaya. Fahri, ini mungkin ada closing statement yang ingin dibagi untuk kita semua terkait dengan tema besar kita, tantangan digitalisasi pariwisata untuk Sulawesi Selatan. Baik, dengan adanya smart digital, kita lebih aware untuk mencari tahu apa saja yang kita mau kunjungi, informasi apa saja yang kita dapat, dan apa saja yang perlu kita kaji untuk hal-hal positif yang kita akan kunjungi, baik dalam bentuk pariwisata nasional maupun internasional. Oke. Iya, terima kasih Fahreni Fatur Rahman SMSI selaku dosen Prodi Pariwisata Fakultas Ilmu Budaya UNAS. Terima kasih sudah bersama kami pagi hari ini. Ya, terima kasih Pak Richard. Sukses selalu, saya doakan semoga tahun ajaran baru ini mahasiswanya tambah luar biasa banyaknya. Amin, amin. Terima kasih Amin, juga Pak amin. Richard. Iya. Sukses selalu. Amin. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu boleh ya langsung main ke studio, hadir di studio supaya kita dengan tema-tema yang baru lagi. Boleh Pak Richard. Salam hangat untuk keluarga tercinta dan juga mahasiswanya semua, sukses selalu untuk kita semua. Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Saya pamit, setelah ini rekan saya Ruslan akan menemani dari jam 10 sore hingga jam 6 sore nanti.